Setuju nggak? Kalau Nusa Kambangan itu tempat yang terbaik kita pilihkan untuk pejabat yang korupsi. Setuju nggak? Nusa Kambangan itu satu pulau kecil di Kabupaten Cilacap yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, dan itu sangat terpencil. Ular cukup banyak di sana. Biasanya hari ini penjahat-penjahat kakap yang ada di sana. Untuk sampai ke sana jauh sekali. Dulu pernah ada penjahat kakap namanya Johnny Indo sampai jadi film. Dia menyeberang dulu, Prof, masuk ke sana. Ini yang kemudian menjadi komitmen yang mesti dilakukan. Anda mau tanya apa pengalaman saya selama 10 tahun? Simpel aja. Ketika kita pakai mboten korupsi, mboten ngapusi, maaf dengan segala hormat saya pada kawan-kawan saya, Anda saya pecat. Anda saya berhentikan. Karena korupsi dan belum masuk ke pengadilan. Belum masuk, Prof. Karena dia sukses dan dia mengakui. Untuk menunjukkan sebuah ketegasan. Ada investor masuk diperas, yang meras siapa itu? Ini Pak orangnya. Siapa dia? Staff. Otomatis kepala dinasnya langsung bicara. Sudah saya berhentikan, Pak. Tanpa saya perintah. Maka saya tadi bilang, kalau regulasi sudah, kelembagaan dan sistem sudah, maka tinggal aktor, Pak. Maka kemudian kalau Anda cerita kepercayaan, aktor ini sangat menentukan. Banyak kepala daerah, bupati, wali kota, atau mungkin menteri, atau presiden, wakil presiden, event itu, dan kemudian ada persoalan, siapa yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan itu? Anda mau katakan bahwa selama ini aktornya yaitu Presiden Jokowi tidak cukup bisa melakukan itu dan akan berbeda kalau aktornya Anda? Saya kira iya. Mungkin beliau hari ini punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Buat saya, effortnya sudah sangat luar biasa. Beberapa kali kepala daerah, penegak hukum, semua dikumpulkan. Effort itu sedang beliau lakukan. Kita pernah nggak dikumpulkan. Saya masih ingat di Sentul waktu itu. Catat ya, para penegak hukum, itu kepala daerah protes sama saya. Mereka semua tertekan. Saya tidak mau dengar itu lagi. Itu contoh agar kemudian tidak terjadi saling tekan. Itu disampaikan sama beliau. Sehingga sebenarnya beliau sudah melakukan sebuah tindakan yang menurut saya luar biasa. Tapi karena belum ada hasilnya, mungkin itu perlu tindakan lagi. Kalau dalam konteks analisis aktor, maka berarti aktornya yang mesti melaksanakan tidak bisa. Kenapa tidak diganti? Itu aja sebenarnya. Bukti keseriusan Ganjar berantas korupsi dengan mengirim koruptor ke Nusa Kambangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pasti pernah mendengar kata Nusa Kambangan. Jelas karena nama tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Sebab Nusa Kambangan adalah tempat para penjahat kelas kakap berkumpul untuk menghabiskan masa tahanannya. Nusa Kambangan menjadi pulau tahanan paling mengerikan di Indonesia. Berada di pulau terpencil dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pulau ini tidak banyak terjamah oleh manusia, hanya pihak berwenanglah yang diperbolehkan keluar masuk di wilayah tersebut. Lapas Nusa Kambangan bukanlah rutan pada umumnya. Nusa Kambangan penjagaannya lebih ketat dibandingkan jeruji besi yang ada di perkotaan atau tempat-tempat bui lainnya. Untuk itulah, keberadaan Nusa Kambangan sangat ditakuti oleh barisan penjahat kelas kakap. Karena sekalinya mereka masuk, jangan harap bisa keluar dengan mudah. Dan mengejutkannya, Nusa Kambangan yang terletak di Cilacap, Jawa Tengah ini menarik perhatian Ganjar Pranowo, di mana jangkung berambut putih ini ingin supaya narapidana, wabil khususnya koruptor, dikirim ke Nusa Kambangan. Disampaikan saat mengisi dialog kebangsaan di UMC. Bukan tanpa alasan Ganjar Pranowo ingin mengirim para narapidana termasuk koruptor yang tergolong penjahat kelas kakap ke Nusa Kambangan. Sebab Ganjar Pranowo ingin apabila pejabat-pejabat yang haus akan kuasa dan dengan senang hati mengambil uang rakyat,
dapat mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan. Efek jera adalah salah satu tujuannya. Di sisi lain, kita juga pastinya jengah dengan tindakan koruptif para pejabat negeri ini. Pejabat publik yang diamanahi rakyat untuk negara justru berkhianat akibat dibutakan kenikmatan yang sifatnya hanya sesaat. Ganjar Pranowo sebagai pejabat publik yang tidak mau berurusan dengan hal-hal yang berbau amis seperti korupsi, ingin menyapu bersih aktivitas-aktivitas yang merugikan rakyat sekaligus negara. Bukannya lebay atau cari simpati, tapi hal itu memang sudah menjadi prinsip Ganjar. Seperti taglainya, "Bonten korupsi, bonten ngapusi," dan "Tuanku ya rakyat, jabatan cuma mandat." Komitmen Ganjar Pranowo dalam memberantas korupsi telah ia tuangkan menjadi beberapa strategi. Di antaranya regulasi, lembaga, dan aktor. Pertama, adanya pengetaatan aturan hukum. Kemudian membenahi sistem kelembagaan yang di dalamnya harus diisi oleh orang-orang terpercaya sekaligus berintegritas. Terakhir, aktor yang harus menjalankan sistem regulasi dengan benar dan senantiasa mengawal penegakan korupsi. Dan aktor tersebut ialah pemimpin negara. Pemimpin haruslah menjadi panutan sekaligus contoh yang baik untuk rakyat serta birokrasi pemerintahannya. Seorang pemimpin wajib menunjukkan integritasnya dengan menolak segala hal yang berbau KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sendi-sendi yang dirumuskan Ganjar Pranowo untuk pemberantasan korupsi berdasarkan pengalamannya ketika ia duduk di kursi legislatif dan eksekutif. 10 tahun mengomandoi Jawa Tengah membuatnya dikenal sebagai musuh dan pengusik koruptor. Kendati demikian, Ganjar tidak gentar ataupun takut dengan mereka para koruptor. Selagi ia berada di jalan yang benar, Ganjar Pranowo tidak akan mundur. Ia akan terus maju dan berjuang demi kesejahteraan tuannya, yaitu rakyat. Sejatinya orang baik tetap akan terseok-seok langkahnya untuk sampai pada tempat tujuan. Tapi percayalah, di balik lika-liku tersebut ada hal istimewa yang tengah menunggu. Kekonsistenan Ganjar dalam memberantas penyakit kronis dan menular itu akan selalu diindahkannya. Ia akan bersinergi bersama Mahfud MD, pasangan duetnya yang memiliki ilmu sekaligus pengalaman dalam ranah hukum yang luas. Keduanya akan sama-sama bergerak dan memperkuat kembali peran KPK serta meningkatkan pemonitoran kekayaan pejabat negara secara rutin dan berkala. Bersama Ganjar Mahfud, para koruptor akan mendapatkan hukuman setimpal dengan mengirimkannya ke Nusa Kambangan. Jika itu dapat direalisasikan, maka koruptor akan ketar-ketir dan mereka juga akan berpikir berulang kali sebelum melakukan tindakan culasnya itu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik yang tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.